Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita akan mulai pembelajaran Alkitab kita di malam hari ini. Topik kita adalah tiap hari masih bisa jatuh dalam dosa, bagaimana kita yakin masuk surga. Ini topik yang baik untuk kita pelajari karena banyak kekristenan mereka bingung akan hal ini. Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan menemukan berbagai macam jawaban dari kelompok-kelompok kekristenan tentang poin ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di malam hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul lewat Google Meeting Tuhan untuk belajar firman-Mu. Beri hikmat bagi hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu Tuhan, dan kami semua yang ada hingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di malam hari ini, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi ini adalah topik kita yang kita akan bahas hari ini. Coba kita lihat ya. Bentar ya. Ya. Kita bilang bahwa ada 3 kondisi manusia. Kalau kita bicara manusia terhadap dosa, maka kita menemukan ada 3 kondisi manusia terhadap dosa. Yang pertama adalah kondisi di mana manusia tidak bisa tidak berdosa. Jadi ada satu kondisi kita di mana kita tidak bisa tidak berdosa. Yang pertama ya. Yang kedua, ada satu kondisi di mana kita bisa berdosa, tetapi juga bisa tidak berdosa. Itu yang posisi kedua. Dan posisi yang ketiga adalah sama sekali ya tidak bisa berdosa. Jadi ada 3 kondisi manusia terhadap dosa. Yang pertama tidak bisa tidak berdosa. Yang kedua bisa berdosa, juga bisa tidak berdosa. Yang ketiga tidak bisa berdosa. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Ya, tidak bisa tidak berdosa, ini adalah kondisi di mana sebelum kita diselamatkan. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang apa? Ya, dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, katanya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, kalau kita baca juga dalam Galatia pasal 5, Paulus bilang, ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu roh, yang kedua adalah kubu daging. Ya. Seorang belum diselamatkan, itu kondisinya dia masih di bawah perhambaan dosa. Ya. Nah, dia bilang, aku ingin melakukan apa yang baik, justru apa yang jahat yang aku lakukan. Jadi tidak bisa tidak berdosa, karena kita masih hamba dosa, kita belum dibebaskan dari dosa. Gitu. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Kalau yang pertama tadi tidak bisa tidak berdosa, kalau yang kedua ini bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Nah, kondisi yang bisa berdosa dan bisa tidak berdosa ini adalah kondisi setelah kita diselamatkan. Atau setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma berkata bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, artinya dosa tidak lagi memperbudak kita, sekarang posisi kita adalah hamba kebenaran. Nah, ya kita lihat ya. Di Roma pasal 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jadi kondisi setelah kita diselamatkan, atau kondisi kita sekarang ini, setelah kita diselamatkan, sebenarnya kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi bisa tidak berdosa. Kenapa kita bisa tidak berdosa? Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, roh memang kuat, tapi daging yang lemah. Roh menuntun kita kepada kebenaran, tetapi daging kadang-kadang
membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah kondisi di mana kita tidak bisa berdosa. Nah, jelas ini adalah kondisi kita ketika kita sudah berada di surga. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tidak bisa tidak berdosa sebelum kita diselamatkan, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Setelah kita diselamatkan dan tidak bisa berdosa setelah kita sudah berada di surga. Nah, posisi kita saat ini yang mana? Ya, coba kita lihat ya. Posisi kita sekarang ini adalah posisi di mana kita bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Itu kondisi setelah kita diselamatkan. Nah, ini adalah posisi kita sekarang ini. Nah, orang yang sudah diselamatkan bisa jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita bilang, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa enggak? Bisa. Ya, bisa. Kita setelah diselamatkan, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-18 berkata apa? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi jelas katanya bahwa ada kondisi di mana kita bisa berdosa, di mana kita bisa tidak berdosa. Nah, kalau kita hidup seturut dengan keinginan roh, kita bisa menang atas dosa. Tapi kalau kita kalah oleh keinginan daging, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, masalahnya adalah coba kita bertanya, misal dalam diri kita. Ada enggak dalam satu hari kita tidak berdosa? Ya, dalam satu hari ada enggak kita tidak berdosa? Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada enggak dalam satu hari kita tidak berdosa? Nah, mungkin kita berpikir, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak berbohong, saya tidak tipu orang. Kita bilang masalahnya dosa itu bukan hanya itu saja. Yakobus pasal 4 ayat 17 bilang begini, dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan terhadap yang jahat, tetapi justru apa yang tidak kita lakukan juga adalah dosa. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau misalnya kita tahu baik, tetapi kita tidak melakukan yang baik itu, misalnya teman kita berdosa, ya kita tidak tegur dia, karena kita tahu kalau negur dia itu baik, tapi tidak tegur dia, kita sudah berdosa itu. Jadi pertanyaannya adalah, ada enggak kira-kira dalam satu hari gitu kita tidak berdosa? Ya. Satu hari saja kita tidak berdosa. Tidak ada ya. Kenapa? Karena tidak melakukan yang baik sendiri pun juga adalah dosa. Ya, jadi kemungkinan tidak ada satu hari kita tidak berdosa. Ya. Nah, coba kita kalau misalnya kita mau hitung-hitungan. Ya. Coba kita mau hitung-hitungan kira-kira berapa banyak dosa. Ya. Misalnya lah, kita cari orang yang paling kudus, orang yang paling menjaga hidupnya sekudus-kudusnya. Ya, dimarahin dia tidak membalas, dicaci maki dia masih bisa tersenyum, dia tidak sakit hati, tidak apalah gitu. Nah, kita taruh satu hari satu misalnya ya, satu hari misalnya dosa satu. Wah, ini hebat ya. Kita acung jempol lah sama orang seperti ini. Satu hari satu, itu hebat sekali kan ya. Nah, satu hari satu dosa, ini asumsi kita ya. Nah, kalau satu hari satu dosa, ya, maka kalau misalnya satu bulan jadi berapa? Ya, berarti 1 kali 30 atau 31 hari. Jadi 30 sampai 31 dosa. Itu kalau satu bulan. Ya. Kalau satu tahun bagaimana? Ya, satu tahun berarti ada 365 dosa. Karena satu tahun. Gitu. Nah, sekarang kita kira-kira kalau boleh minta sama Tuhan, ya, pendengar misalnya minta sama Tuhan, kira-kira mau minta dipanggil Tuhan umur berapa? Ya. Umur 60 tahun, umur 70 tahun, atau umur 80 tahun.
Nah, taruhlah misalnya kita minta, Tuhan kalau boleh pas-pas di umur sedang-sedang lah, umur 70 tahun. Nah, berarti kira-kira berapa dosa yang kita sudah lakukan? Kalau 1 hari 1 dan kita mati di umur 70 tahun. Nah, 10 tahun berarti 3.650 dosa. Kalau 70 tahun bagaimana? Nah, berarti 70 kali 365 itu sama dengan 25.550 dosa. Nah, jadi kalau Tuhan panggil kita di umur 70 tahun dengan 1 hari hanya berdosa 1, ya, berarti selama 70 tahun jumlah dosa kita adalah 25.550 dosa. Nah, bagaimana ya? Bagaimana bisa masuk surga? Kita meninggal di umur 70 tahun, 25.550 dosa. Bagaimana orang bisa masuk surga kalau begitu gitu ya? Nah, sementara Alkitab bilang Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Ya. Di Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata apa? Bersalah, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya. Salah satu karakteristik Allah atau salah satu sifat-sifat Allah ya, adalah kudus. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Gitu. 1 titik dosa tidak boleh ada di surga. Nah, sementara dengan 1 hari 1 dan umur 70, dosa kita 25.550 dosa. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Nah, ini yang sering menjadi masalah. Ketika ditanya kepada orang Kristen, tiap hari kita masih bisa berbuat dosa. Oke lah, kita tahan-tahan 1. 70 tahun 25.550 dosa. Sementara surga adalah tempat yang Maha Kudus. Bagaimanakah kita bisa masuk surga? Ya, nah, itu 70 tahun. Ya. Itu kalau 1 hari 1. Kalau misalnya 1 hari 5, bagaimana? Ya, berarti 70 kali 5 kali 365 sama dengan 127.750 dosa. Nah, ini yang banyak dipikirkan oleh orang Kristen. Jika kalau ditanya, kalau mati pasti masuk surga enggak? Nah, akan berbagai macam jawaban yang kita temukan. Mengapa? Karena mereka menemukan dosa yang banyak seperti ini. Ya, jadi berbagai macam jawaban. Yang pertama adalah tergantung waktu akhir hidup. Ya, jadi tergantung waktu akhir hidup. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya. Maksudnya begini. Mereka bilang berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. Nah, mereka bilang begini. Biasanya ini adalah kelompok-kelompok karismatik, mereka akan berkata bahwa ya tergantung. Ya, kalau misalnya di akhir hidup saya dalam kondisi tidak berdosa atau ada dosa yang saya lakukan dan saya sempat minta ampun atau mengakui dosa saya, maka Tuhan akan menyucikan dosa saya dan saya akan posisinya kudus dan kalau mati dalam kondisi begitu, saya pasti akan masuk surga. Nah, jadi makanya yang kelompok ini mereka tidak bisa menjawab apakah pasti masuk surga atau apakah pasti masuk neraka. Jawab mengapa? Sangat tergantung di akhir daripada hidupnya. Kalau misalnya dalam akhir hidupnya nanti ya dia lagi berdosa, tiba-tiba mungkin serangan jantung atau tiba-tiba ditabrak mobil atau apa mati mendadak, tidak sempat mengaku dosa dan dia mati dalam kondisi berdosa, tanda kutip katanya, maka dia pasti akan di neraka. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kondisi gara-gara mereka tidak memahami ya, bagaimanakah kita tiap hari masih bisa berdosa, bagaimana kita yakin pasti masuk surga. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, dia katakan bahwa itu adalah urusan Tuhan. Nah, ini gambar orang pasrah. Ya pokoknya nanti itu adalah urusan Tuhan lah. Mau dia masuk surga, mau masuk neraka itu urusan Tuhan. Kita adalah manusia, ya. Bagaimana kita tahu urusan surga, urusan neraka? Ya, kita bilang ini bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Kita sudah pernah bahas di dalam Roma pasal 5, ya, ayat 9 dan 10 dan 11 berkata apa?
lebih-lebih kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita pasti akan masuk surga. Ayat 10 mengatakan, kita pasti akan masuk surga. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan itu nanti urusan Tuhan, bukan saya tidak tahu nanti seperti apa, bukan. Ya. Nah, terus yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga. Ya, ini pasrah ya. Yang ketiga adalah melewati berbagai macam upacara pengudusan. Ya. Di gereja-gereja tertentu seperti gereja Katolik, mereka ada namanya baptisan, ya. Jadi dalam upacara baptisan itu namanya mereka menyebut istilah dengan baptisan itu dengan nama lain adalah permandian. Permandian dalam arti bahwa dimandikan, disucikan, dibersihkan. Jadi kalau kita belajar pengakuan imannya Katolik, mereka bilang bahwa diselamatkan oleh anugerah. Ya. Tapi kalau kita mau kejar, ya, anugerah yang mereka maksud anugerah apa gitu? Nah, yang mereka maksud adalah di dalam 7 sakramennya Katolik itu, itulah anugerah itu teraplikasi. Jadi diselamatkan oleh anugerah. Tetapi dalam anugerahnya itu masih ada 7 sakramen yang harus dilakukan. Dan setiap sakramen itu menguduskan. Sakral, jadi sakral itu satu hal menguduskan. Gitu. Kayak baptisan kudus, perjamuan menguduskan, sehingga perjamuannya sebuah perjamuan kudus, ya, ada perjamuan kudus. Ada lagi di Katolik itu misalnya apa? Pengurapan orang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, ya, ini adalah sakramen yang terakhir biasanya. Kalau misalnya orang sudah sakit parah, gitu, nah dia udah mau mati, ya, maka dia diurapi, dan pengurapan ini untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Gitu. Nah maksudnya apa? Sebelum dia mati, diurapin dulu, dia diminyakin, ya, diurapi pakai minyak, gitu. Dan pengurapan itu untuk menghapuskan segala dosa. Gitu. Dan setelah selesai diurapi, tiba-tiba dia mati, ya berarti dia mati dalam kondisi dosanya sudah diselesaikan. Nah ini jadi mereka menggunakan berbagai macam upacara pengudusan. Ada banyak lah. Jadi ada sakramen, baptisan, perjamuan, ada lagi mengaku dosa lewat imam dan sebagainya. Nah, tetapi kita bilang, apa kata Alkitab? Ya. Kita masih bisa berbuat dosa, satu hari masih bisa 70 tahun, 25.550 dosa. Apa kata Alkitab? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini akan kita bahas di malam hari ini. Nah, yang pertama adalah, kita kembali ke Taman Eden. Ya, maksudnya kembali ke Taman Eden, maksudnya kembali ke bagaimana? Kembali ke Taman Eden adalah kita harus kembali ke dalam kondisi di mana Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, mereka, ya, sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa secara posisi mereka kudus, ya. Jadi posisi mereka kudus. Mengapa posisi mereka kudus? Karena mereka belum berdosa. Ya. Terus hati mereka bagaimana? Ya, hati mereka juga kudus, ya, karena belum berbuat dosa. Ya, tetapi ya, Adam dan Hawa belum memiliki karakter yang teruji. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, ya, pernah saya ditanya, ya, waktu saya masih kecil pernah saya ditanya, Tuhan itu maha tahu enggak? Saya bilang, iya, Tuhan maha tahu. Nah, Tuhan itu tahu enggak kalau suatu saat, ya, Adam dan Hawa itu akan makan buah pengetahuan tentang yang baik yang jahat. Tahu enggak? Dia tahu. Nah, tahu enggak Tuhan kalau setelah dia makan, dia akan jatuh ke dalam dosa? Tahu. Ya kalau Tuhan maha tahu dan Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu? Gitu loh. Kalau misalnya pohon itu diambil dari taman itu atau tidak perlu ditaruh di taman itu, tidak ada pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat, maka Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka kondisi kita juga adalah kondisi orang yang tidak berdosa. Ya, kalau Tuhan maha tahu kenapa ditaruh itu gitu loh. Sebenarnya kita bilang jawabannya adalah begini. Jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki posisi yang kudus, hati yang kudus. Tapi karakternya belum teruji. Dan menarik bahwa dengan posisi yang kudus dan hati yang kudus inilah Adam dan Hawa bisa bergaul erat dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada batas penghalang antara Adam dan Hawa dengan Tuhan.
Dengan posisi dan hati yang kudus. Nah, tetapi mereka belum memiliki karakter yang teruji. Nah, untuk karakter yang teruji inilah, maka Tuhan taruh pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat. Nah, untuk menguji karakternya. Dan setelah Tuhan taruh itu, Tuhan bilang, jangan kamu memakan buahnya, karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tuhan mau lihat apakah Adam dan Hawa taat kepada Allah, atau mereka akan memberontak kepada Allah. Ya, kenapa? Karena karakter mereka pada waktu itu masih belum teruji. Dan akhirnya di Kejadian pasal 3 mencatat bahwa Adam dan Hawa lebih memilih untuk memberontak kepada Tuhan, karena mereka memberontak kepada Tuhan, mereka berbuat dosa. Nah, setelah mereka berbuat dosa, ya ini posisi ya. Dengan posisi dan hati yang kudus, Adam dan Hawa bersama dengan Allah. Ya, jadi dengan posisi dan hati yang kudus, Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi, dan dengan posisi dan hati yang kudus, kita bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Artinya, Adam dan Hawa memiliki posisi yang kudus, dia bersama dengan Allah, dan dengan posisi dan hati yang kudus inilah kita bisa masuk surga. Karakter apa? Nah, karakter apa dosa karakter itu tidak menentukan masuk surga, masuk neraka. Yang menentukan kita masuk neraka atau masuk surga adalah apakah posisi dan hati kita kudus atau posisi dan hati kita berdosa. Kalau posisi dan hati kita kudus, kita akan masuk surga. Dan posisi dan hati kita berdosa, kita akan masuk neraka. Nah, coba lihat ya. Karakter menentukan apa kalau begitu? Nah, kita bilang karakter itu tidak menentukan masuk surga, masuk neraka. Ya. Atau dosa karakter itu tidak menentukan masuk surga, masuk neraka. Tetapi menentukan apa? Yang pertama adalah menentukan upah. Nah, di sini lagi hujan lebat ya. Yang pertama adalah untuk menentukan upah. Dalam 2 Korintus 5 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun buruk. Ya. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kesaksian kita. Jadi kalau gitu, kalau karakter tidak menentukan masuk surga, masuk neraka, perlu tak kita menjaga karakter yang baik? Perlu. Yang pertama untuk menentukan upah kita dalam surga nanti. Yang kedua untuk menentukan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Ada orang bilang, oh si A setelah dia diselamatkan, setelah dia kenal kebenaran, hidupnya menjadi berubah. Ya. Tadinya dia suka minum, sekarang tidak lagi. Tadinya dia suka merokok, sekarang tidak lagi. Luar biasa. Apa yang membuat dia berubah? Ya. Oh, karena dia menjadi orang Kristen. Bagaimana pengajaran Kristen sehingga membuat dia berubah? Nah, orang bisa akan tertarik. Kenapa? Karena kesaksiannya menjadi baik. Gitu. Dan berapa banyak anak-anak mereka tidak mau menjadi menjadi percaya. Ya, kenapa? Karena mereka bilang, papa saya orang Kristen, papa saya katanya rajin ke gereja, papa saya katanya sudah kenal kebenaran, papa saya katanya aktif di gereja, tapi sekali marah minta ampun, tapi hidupnya seperti itu. Wah, jadi kesaksiannya kurang baik. Nah, kita bilang memang karakter tidak menentukan kita masuk surga, masuk neraka, tapi karakter itu menentukan upah dan kesaksian kita nanti. Kenapa? Karena Alkitab bilang, baik ataupun buruk yang kita lakukan, itu dihitung oleh Tuhan. Ya. Kalau Anda baca Alkitab, terutama kitab Wahyu, Anda akan menemukan ada namanya kitab kehidupan, dan ada namanya kitab lain. Nah, kitab kehidupan itu mencatat nama kita pada waktu kita diselamatkan. Nama kita tercatat di kitab itu. Lalu kitab yang lain tuh mencatat apa? Kitab yang lain itu mencatat apa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan, baik ataupun buruk yang kita lakukan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ada beberapa ayatnya ya. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa, posisi kita akhirnya pasti menjadi posisi yang berdosa. Ya. Habis itu, hati kecenderungan berbuat dosa. Kejadian pasal 6 ayat 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
Alkitab mengatakan umur manusia 120 tahun. Dan kecenderungan hidup mereka adalah kecenderungan hati mereka berdosa. Kenapa? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Karakternya bagaimana? Ya, karakternya adalah karakter yang berdosa. Lalu untuk masuk surga bagaimana? Ya, untuk masuk surga kita bilang bahwa posisi yang berdosa, ya, habis itu apa? Hati yang berdosa dan karakter yang berdosa ini harus diubah menjadi dari posisi yang berdosa menjadi posisi yang kudus, ya. Dari hati yang berdosa menjadi hati yang kudus, dan karakter kita itu harus diperbaharui dari hari ke hari menuju karakter seperti karakter Kristus. Nah, jadi setelah kita percaya, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Dan ketika Adam dan Hawa posisinya kudus, hati kudus, karakter belum teruji. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, posisi mereka berdosa, hati mereka berdosa, dan karakter mereka berdosa. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan datang kepada mereka, dia bilang, Adam, di manakah engkau? Ya. Adam melarikan diri, dia tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena sekarang posisinya bukan orang kudus lagi. Hatinya bukan hati yang kudus lagi, karakternya bukan belum teruji, karakternya ada karakter yang berdosa. Nah, supaya bisa masuk surga, maka posisi yang kudus, ya, posisi yang berdosa ini harus menjadi posisi yang kudus, hati yang berdosa ini harus menjadi hati yang kudus, dan karakter ini diperbaharui dari hari ke hari. Lalu bagaimana caranya? Posisi yang berdosa menjadi posisi yang kudus, hati yang berdosa menjadi hati yang kudus, supaya dengan posisi yang kudus dan hati yang kudus inilah kita bisa masuk surga. Caranya adalah Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah bahas, Injil adalah berita baik. Yesus mati menanggung dosa kita dulu, dosa kita sekarang, dan dosa kita akan datang. Ini adalah berita Injil. Dan supaya bisa dosa kita diselesaikan, kita harus dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Yesus, Tuhan, saya adalah orang berdosa, ya. Engkau sudah menanggung dosa saya dulu, dosa saya sekarang, dan dosa saya akan datang. Nah, pada waktu kita percaya itulah, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Hati kita menjadi hati yang kudus. Posisi kita bagaimana? Posisi kita di mata Allah Bapa adalah sebagai orang kudus. Kok bisa? Iya. Karena dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan datang, dilihat oleh Bapa, sudah semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena kita mengaku, Tuhan, saya mengaku bahwa Engkau menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Nah, ketika mengaku itulah, ketika percaya dengan hati, Roh Kudus tinggal dalam hati kita menjadi kudus. Posisi kita menjadi posisi yang kudus. Dan dengan posisi yang kudus dan hati yang kudus inilah kita masih bisa, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Sama seperti posisi kudus dan hati yang kudus yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Mereka bisa bergaul dengan Tuhan. Dengan posisi yang kudus dan hati yang kudus, kita juga bisa masuk surga. Nah, lalu bagaimana? Nah, karakter kita bagaimana? Nah, karakter kita itu diperbaharui dari hari ke hari. Misalnya tadinya suka amarah, nah sekarang menjadi harus lebih sabar lagi, ya. Tadinya misalnya peminum, nah sekarang harus berhenti lagi. Kalau misalnya tadi perokok, sekarang sudah berhenti. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan demikian. Nah, yang jadi masalahnya adalah apa yang menentukan kita masuk surga? Ya, saya sudah sedikit bahas bahwa menentukan kita masuk surga adalah posisi dan hati kita yang kudus. Karakter, dosa dalam karakter itu tidak menentukan kita masuk surga dan masuk neraka. Ya, tetapi karakter itu menentukan upah. Banyak sedikit mahkota yang akan kita dapatkan di surga kelak. Ya, terus
menentukan kesaksian kita. Nah, coba kita lihat ayat Alkitab ya. Menentukan upah kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, lihat ya. Kita semua, artinya semua orang percaya itu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Ya. Tahta pengadilan Kristus itu sering disebut dengan istilah bema ya. Bema itu dalam bahasa Yunani itu ada kayak gundukan tanah ya, kayak panggung atau gundukan tanah tempat memberikan hadiah. Jadi zaman dulu Yunani punya olimpiade dan siapa yang menang ya dia akan menghadapi bema ya. Jadi kayak tempat bema ya. Itu untuk apa? Untuk pengalungan medali. Ya, medalinya dari bunga gitu. Jadi medali untuk menunjukkan hadiah. Nah, jadi sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, bema Kristus. Ya. Untuk apa? Bukan supaya masuk surga, masuk neraka. Ya, kita sudah pasti masuk surga. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi begini. Yang membuat kita masuk surga adalah posisi dan hati kita kudus. Itu kita dapatkan ketika kita percaya. Jadi pada waktu kita percaya, posisi kita sudah kudus, hati kita kudus. Kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Nah, yang kita masih bisa berdosa setelah kita diselamatkan, tiap-tiap hari kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tiap-tiap hari kita masih bisa berdosa satu bulan 30, 1 tahun 365 hari, ya. 70 tahun tadi 25.550 itu adalah dosa dalam karakter gitu. Nah, dosa dalam karakter ini tidak menentukan kita masuk surga, masuk neraka, tapi menentukan banyak sedikit upah kita. Atau menentukan apakah kesaksian kita baik ataupun buruk. Kalau banyak dosa, berarti kesaksian kita buruk. Kalau kita menjaga hidup yang suci, hidup yang kudus, berarti kesaksian kita baik. Nah, jadi perlu saya tekankan lagi bahwa yang menentukan kita masuk surga, masuk neraka, itu adalah posisi dan hati kita kudus. Dan kita peroleh ketika kita percaya. Nah. Dan kita berdosa, setelah kita percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa? Masih bisa. Ya. Dan dosa itu, setelah kita percaya, tidak menentukan masuk surga atau masuk neraka, tetapi menentukan upah kita. Ya. Kenapa? Karena di sini kata supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi sebenarnya nanti kita akan menghadapi namanya bema Kristus, pengadilan Kristus. Nah, di sanalah dibukakan semua. Ya. Dibukakan semua. Ya. Apa yang kita lakukan, baik dan buruk setelah kita diselamatkan. Buka buku yang lain yang mencatat baik ataupun buruk yang kita lakukan. Kalau banyak buruknya, ya coba kita lihat di satu ayat lagi ya. Nah, coba kita lihat begini ya. Alkitab berkata, ini berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jadi jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, maksud ayat ini adalah ada tiap-tiap kita nanti akan menghadapi bema Kristus. Pekerjaan kita semuanya akan diuji oleh Tuhan. Banyak baiknya atau banyak buruknya. Baik dan buruk sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 10 tadi. Nah, kalau misalnya seseorang sudah diselamatkan, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, posisinya kudus, hatinya sudah kudus. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak mau menjaga karakter yang kudus, karakter yang suci, tidak menjaga kesaksiannya. Apa yang terjadi? Terjadi adalah, ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, jadi ada orang nanti ketika diuji, dia akan mendapatkan banyak upah, ya, karena dia menjaga karakternya yang baik, karakternya yang suci, dia berbuat banyak untuk Tuhan, dia melayani Tuhan, ya. Tetapi ada orang, saya sudah diselamatkan. Ya, Roh Kudus tinggal dalam hati saya, posisi saya kudus, hati saya sudah kudus, saya pasti masuk surga. Tetapi dia tidak mau hidup bagi Tuhan, menjaga karakternya, tidak bekerja bagi Tuhan, maka kita bilang apa? Ia akan menderita kerugian. Nah, tetapi ada satu pernyataan. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Ia hangus. Pekerjaannya semuanya hangus. Dia tidak banyak yang bisa dia bawa sebagai upahnya di kekekalan nanti. Lalu kenapa dia diselamatkan? Ya karena dia masih percaya, posisinya masih kudus, hatinya masih kudus. Nah, dia terus berdosa tiap-tiap hari, bahkan lebih banyak dosanya dibandingkan perbuatan baiknya, banyak buruknya dibandingkan yang baiknya, dia akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, dari dua ayat firman Tuhan ini, itu bisa menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Ya, setelah percaya, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Apakah kita ya pasti masuk surga? Kita bilang, yang membuat kita pasti masuk surga adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat kita percaya, posisi kita kudus, hati kita kudus, kita pasti masuk surga. Tapi masih bisa jatuh ke dalam dosa. Iya, itu tidak menentukan masuk surga, masuk neraka. Tetapi menentukan upah dan kesaksian kita. Ya, jadi terus kita lihat lagi. Nah, karakter, ya ini karakter ya. Dan dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi segala perbuatan kita di dunia ini setelah kita diselamatkan, itu Tuhan hitung semuanya untuk menentukan upah kita dalam surga yang kekal nanti. Nah, jadi ada orang berkata begini, Alkitab kan bilang, dosa saya dulu, dosa saya sekarang, dosa saya akan datang kan sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Kalau gitu saya enak saja berbuat dosa. Allah bilang tidak demikian. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan, dosa perbuatan tentunya, itu menentukan upah kita. Apakah banyak buruknya atau banyak baiknya? Kalau banyak baiknya, kita beristirahat. Karena perbuatan kita menyertai kita. Bukan untuk masuk surga. Perbuatan bukan untuk masuk surga. Tapi menentukan upah kita di kekekalan nanti. Ya. Terus, coba kita lihat ya. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita lihat di Alkitab, ya, kita menemukan ada dua pengadilan. Ya. Yang pertama disebut dengan pengadilan Kristus. Yang kedua adalah pengadilan Allah. Apa beda pengadilan Allah dan pengadilan Kristus? Nah, ini sejalan dengan pertanyaan kita di awal tadi ya. Pengadilan Kristus itu hakimnya adalah Kristus. Ya. Dan orang-orang yang dihakimi adalah orang-orang percaya. Jadi semua orang yang menghadapi pengadilan Kristus atau tahta pengadilan Kristus itu pastilah orang percaya. Nah, dan objek pengadilannya bukan untuk menentukan masuk surga, untuk masuk neraka. Karena siapa yang menghadapi pengadilan Kristus itu sudah pasti masuk surga, ya, pasti masuk surga. Tetapi yang diadili apa? Yang tadi itu, baik ataupun buruk yang kita lakukan setelah kita diselamatkan. Dosa karakter atau karakter kita, apakah berdosa atau karakter kita memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi ingat ya, tiap hari kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita tetap beriman kepada Yesus Kristus, maka posisi kita tetap sebagai orang kudus, hati kita juga kudus. Nah, dua itulah menjamin kita masuk surga. Tapi karakter kita akan diperhadapkan kepada
pengadilan Kristus. Karena di sanalah baik ataupun buruk yang kita lakukan untuk menentukan upah kita. Kalau banyak buruknya, ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ya, kalau banyak baiknya, dia banyak berbuat untuk Tuhan. Nah, dia mendapatkan berbagai macam mahkota gitu. Nah, ada orang tanya sama saya. Lalu kalau misalnya saya di dunia ini banyak berbuat baik setelah diselamatkan, melayani Tuhan gitu. Ya, terus saya akan mendapatkan upah. Upahnya seperti apa? Ya. Atau misalnya ada orang lagi sakit di rumah sakit gitu kan. Ya, lagi terbaring di rumah sakit, jadi ada penginjil datang, beritakan Injil sama dia, Pak, kalau Bapak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang menanggung semua dosa Bapak, mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, mau dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, maka Bapak akan diselamatkan. Dan akhirnya Bapak itu terima Tuhan Yesus. Dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak lama setelah itu dia mati. Dia mati. Ya. Kalau sesuai dengan Alkitab, dia mati kemana? Dia mati masuk surga. Nah, kalau di satu sisi, ada satu orang dari masa mudanya, dia giat melayani, dia sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan, giat melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, rajin berbuat baik dan sebagainya. Kira-kira upah mereka di surga nanti seperti apa? Ya. Kita bilang begini, ya. Di dalam 2 Timotius, Paulus bilang apa? Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Kini telah tersedia mahkota kehidupan kepada orang-orang yang menantikan Tuhan. Oleh apa? Oleh hakim yang adil. Nah, dia bilang Tuhan adalah hakim yang adil. Saya katakan, kalau Bapak itu tadi bertobat di akhir hidupnya dan dia belum melakukan perbuatan untuk Tuhan, maka dia akan masuk surga, tapi seperti dari dalam api. Dia tidak membawa apa-apa. Lalu orang yang sudah diselamatkan ini dari mudanya melayani Tuhan dan sebagainya, tentu dia akan mendapatkan banyak upah. Dia akan mendapatkan banyak mahkota nanti di sana. Lalu ada orang tanya lagi, kalau gitu mahkotanya seperti apa? Gitu kan? Bukankah sama-sama nanti masuk surga? Nah, kita bilang tentu mahkota yang dimaksud di situ adalah bukan mahkota kayak Putri Indonesia gitu, bukan. Nah, saya melihat bahwa mereka semua akan masuk surga. Dan di surga tidak ada misalnya ada VVIP, ada yang bisnis kelas, ada yang ekonomi, ada yang apa, tidak ada, ya, tidak ada. Itu bukan surga kalau yang begitu. Tentu mereka semua akan masuk surga. Tetapi ya, saya percaya bahwa upah salah satunya berbicara masalah kenikmatan di surga itu nanti berbeda tiap-tiap orang berdasarkan apa yang diperbuat dia selama di dunia ini. Ya, yang pertama tadi itu, yang kedua nanti untuk menentukan apa? Menentukan posisi kita di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Saya sering kasih gambaran begini. Misalnya, semua orang sama-sama masuk surga. Tapi dia akan beda berdasarkan apa yang dia perbuat selama dia di dunia ini. Misalnya gini, ya. Kita berada di satu bioskop lah. Taruhlah kita berada di satu bioskop. Ya. Jadi, tempatnya sama, bioskopnya sama. Kita waktunya sama, nonton filmnya juga sama. Tetapi kadang-kadang kenikmatannya itu bisa berbeda. Kenapa? Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya saya suka film laga, baru ada orang suka sinetron, gitu. Ya, sinetron. Nah, yang suka film laga, ketika diputar film laga, oh dia senang sekali. Wah dia semangat, dia ngikutin dia ceritanya sampai bagaimana gitu, diikutin semuanya. Nah yang suka nonton sinetron ini apa, kok kelai-kelai begini, apa lagi, jadi nikmat bagi dia. Nah demikian sebaliknya. Misalnya ini orang suka nonton film sinetron, tiba-tiba yang diputar sinetron.
Yang suka nonton film laga di apa ini sinetron cintaan apa ini dan sebagainya. Bagi dia tidak nikmat gitu. Nah, tempatnya sama, waktunya sama, filmnya sama, tapi kenikmatan bisa berbeda-beda. Surga juga demikian. Tempatnya sama, waktunya sama, sama-sama menghadap Allah, tapi kenikmatan di surga nanti bisa berbeda. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia, baik ataupun buruk, itu menentukan upah kita kelak ya. Jadi, kita akan menghadapi yang namanya pengadilan Kristus. Ya, ini bagi orang yang percaya. Jadi pengadilan Kristus hanya bagi orang yang sudah percaya. Ya, ini ayatnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ini ada kata kita. Kita ini maksudnya siapa? Maksudnya adalah Paulus. Ya, Paulus. Ya, dia bilang kita, maksudnya Paulus orang percaya dan kepada semua orang percaya akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Nah, yang kedua, kita mengenal dengan istilah pengadilan Allah. Atau dalam kitab Wahyu dikatakan aras putih, yaitu pengadilan Allah. Apa beda pengadilan Allah dan pengadilan Kristus? Yang pertama, tempatnya berbeda. Ya. Pengadilan Kristus itu jadi setelah kita diselamatkan, Tuhan datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan, kita diangkat, langsung kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Jadi pengadilan Kristus yang pertama itu kapan? Sebelum masa tribulasi. Nah, habis itu di akhir masa tribulasi ada. Dan di akhir masa kerajaan 1000 tahun juga ada. Ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Ya. Tetapi pengadilan Allah, ya, di mana? Ya, jadi pengadilan Allah itu di akhir kerajaan 1000 tahun. Yang dikenal dengan alas putih. Kalau pengadilan Kristus ditujukan kepada orang yang percaya, sedangkan pengadilan Allah itu ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Jadi orang tidak percaya nanti akan diadili oleh Allah. Nah, kalau orang tidak percaya diadili oleh Allah untuk apa? Ya. Kalau yang pengadilan Kristus, ya, bukan untuk masuk surga, untuk masuk neraka, sudah pasti masuk surga, tapi untuk menentukan upah banyak sedikitnya upah seseorang di surga. Nah, sedangkan pengadilan Allah juga bukan untuk menentukan masuk surga, masuk neraka. Karena ini sudah pasti masuk neraka. Kenapa? Karena yang dihakimi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi pengadilan Allah adalah pengadilan ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi mereka sudah pasti masuk neraka. Tetapi rupanya di neraka pun, gitu kan, berat ringannya hukuman tiap-tiap orang itu berbeda. Baik ataupun buruk yang dia lakukan, ya, itu akan menentukan berat atau ringannya hukumannya. Gitu. Nah, kalau misalnya Hitler yang bunuh 5 juta orang Yahudi, dengan ada orang yang suka berbuat baik, ya suka kasih sumbangan ke panti asuhan, tidak suka ganggu orang, lalu karena dia tidak percaya Tuhan, dia akan masuk neraka. Sama ada hukuman dia dengan Hitler? Oh, beda. Gitu. Hitler hukumannya jauh lebih berat dibandingkan orang yang satu ini. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak percaya Tuhan. Tapi hidupnya baik. Gitu. Nah, berarti hukumannya pasti berbeda. Dia pasti lebih ringan dibandingkan Hitler. Gitu. Nah, itu kita dapatkan juga di Alkitab. Misalnya di dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal yang ke-10. Kalau tidak saya, 28 dan 29. Ya, coba saya akan baca Alkitab saya. Tadi saya tidak masukkan di screen-nya, ya. Bahwa ada hukuman yang berat, ada hukuman yang ringan. Saya akan bacakan, ya. Ibrani pasal 10, ayat yang ke-28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ya dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah, betapa lebih beratnya, ya, hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab, ya, jadi yang betapa lebih beratnya hukuman kepada mereka yang sudah percaya tapi meninggalkan Tuhan.
Nah, jadi ada hukuman yang berat, ada hukuman yang ringan. Nah, jadi pengadilan Allah ditujukan kepada mereka yang tidak percaya, dan pengadilan Allah untuk menentukan juga berat atau ringannya hukuman seseorang di neraka. Nah, jadi hanya bagi orang yang tidak percaya, Wahyu mengatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Nah, ini maksudnya ini adalah aras putih. Ini tahta pengadilan Allah ya. Yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Dan aku melihat orang yang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kalau Anda baca ayat selanjutnya mengatakan, dan nama mereka yang tidak tercatat dalam kitab itu, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, yang menyala-nyala itu. Jadi orang yang tidak percaya pun, baik ataupun buruknya itu menentukan besar atau kecilnya hukuman mereka di neraka kelak. Nah, jadi itu ya. Ya, jadi dari sinilah kita melihat bahwa kalau orang bertanya, bukankah kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Lalu dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari sampai kita mati itu bagaimana? Bagaimana kita pasti masuk surga? Surga adalah tempat yang kudus. Nah, kita bilang bahwa memang kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi itu tidak menentukan kita masuk surga dan masuk neraka. Yang menentukan kita masuk surga, masuk neraka itu adalah bertobat dan percaya. Saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, posisi kita kudus, hati kita kudus, kita pasti masuk surga. Dan dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari, itu menentukan upah dan kesaksian kita di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Di sini dikatakan, mereka sering pakai gunakan ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita bilang, kita masih bisa berdosa. Mengaku dosa kita itu maksudnya untuk apa? Ya, memang sudah diampuni semua. Kenapa mesti mengaku dosa? Nah, maksudnya mengaku dosa. Waktu kita bertobat dan percaya, itu kita bersalah kepada Allah Bapa. Dan itu sudah diselesaikan. Dan ketika kita berdosa, hari-hari berdosa, kita berdosa kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Kita mengaku dosa itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Kristus, gitu. Ya. Oleh sebab itulah saya katakan begini. Saya kasih ilustrasi begini ya. Misalnya ada satu anak kecil, dia bermain di lantai 1 gitu kan. Baru bapaknya ada di lantai atas gitu. Bapaknya dari atas lihat gitu. Bapaknya dari atas lihat ke bawah. Nah, tiba-tiba tanpa sengaja anak ini jatuhkan pot bunga, pecah dan pecah ya. Pecahlah pot bunganya itu. Nah, jadi bapaknya dilihat, waduh ini anak saya pecahin pot bunga ini. Nah, ya tentulah bapaknya tahu lah namanya anak kecil ya, pecahin pot bunga itu biasa. Ya, dia sudah ada masalah lah gitu. Tetapi sudah diampuni enggak sama bapaknya? Ya sudah gitu kan. Tetapi alangkah senangnya bapak ini gitu. Kalau misal anaknya datang kepada bapaknya gitu, meminta mengaku kesalahannya, Pak saya sudah bersalah. Gitu. Kenapa? Ya, karena saya tadi tanpa sengaja pecahan pas bunga atau pot bunga itu, sehingga jadi pecah. Nah itu membuat hubungan antara bapak dengan anak itu menjadi baik. Ya. Jadi kita mengaku dosa bukan untuk masuk surga, masuk neraka lagi. Karena itu dosa karakter. Tapi untuk apa? Membentuk karakter kita yang lebih baik. Gitu kan. Nah itulah sebabnya saya katakan begini. Kalau misalnya kita malam-malam kita mau mengaku dosa, mengingat kesalahan kita, boleh nggak kita mengaku dosa? Boleh sesuai dengan ayat Alkitab ini. Ya, Tuhan, saya hari ini minta maaf Tuhan. Saya salah, saya sudah marah mungkin ya, luar kendali gitu kan. Atau saya berdosa dalam pikiran saya, sebut saja gitu. Supaya apa? Supaya
pertama untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah untuk komitmen kita memperbaiki diri gitu. Nah Tuhan, hari ini saya sudah marah Tuhan. Tolong saya supaya besok lagi saya tidak marah lagi, atau saya kalau ketemu momentum seperti itu saya harus lebih bersabar lagi. Wah, besoknya Tuhan, kok saya marah lagi ya hari ini? Nah, dengan kita menyebut dosa itu, lama-lama kita bilang, loh kok saya jatuh di sini-sini terus ya? Berarti saya komitmen untuk tidak jatuh di dosa ini lagi. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya mengaku dosa setelah kita diselamatkan, itu bukan untuk masuk surga, masuk neraka. Tapi itu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Kristus. Untuk kedua, untuk apa lagi? Ya, untuk memperbaiki diri kita. Supaya kita sadar, oh dalam dosa apa saya sering jatuh. Dalam dosa apa yang sering saya sebut ketika saya berdoa, minta pun atas dosa saya. Tuhan sudah ampuni semuanya? Sudah. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Tapi perlu mengaku dosa kita. Bukan untuk masuk surga, masuk neraka. Tapi untuk memperbaiki hubungan kita. Karena Daud bilang apa? Ya, dia bilang sebelum dia mengaku dosanya, ya, dia merasa bersalah. Dia merasa tertekan katanya. Dia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Setelah dia mengaku, baru dia merasa lega. Memang Tuhan sudah ampuni semuanya. Ketika dia mengaku di hadapan Tuhan, baru dia bisa merasa lega. Nah, jadi itu yang kita bahas di malam hari ini, bahwa kita masih bisa berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, bisa, ya, bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu tidak menentukan kita masuk surga, masuk neraka lagi. Yang menentukan kita masuk surga, masuk neraka adalah karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Selama kita percaya kepada Yesus Kristus, sampai akhir hidup kita, kita pasti akan masuk surga. Dosa kita menentukan upah dan kesaksian kita. Kalau banyak buruknya, upah kita sedikit. Atau seperti dari dalam api. Kalau banyak baiknya, ya kita akan mendapatkan banyak mahkota. Sebab itulah kita mengatakan, kumpulkanlah hartamu bukan di dunia ini saja, di dunia ini, tetapi di surga. Di dunia ini ngengat dan karat memakannya, tapi di surga pencuri, ngengat dan karat tidak memakannya. Ini bicara masalah apa? Bicara masalah upah yang kita lakukan. Makanya kalau Anda baca Alkitab mengatakan 1 gelas air putih kau berikan kepada hambaku, engkau sudah mendapatkan upahnya. Artinya perbuatan yang sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan mencatat itu. Dan dosa apapun yang kita lakukan, juga Tuhan mencatat semuanya itu. Ya, untuk apa? Untuk menentukan upah dan kesaksian kita. Nah, banyak orang yang tidak memahami konsep ini, sehingga mereka apa? Ya nantilah terakhir hidup. Ya. Kalau misalnya dia pas lagi misalnya kondisinya berdosa dan mati, ya berarti dia masuk neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau dia sempat mengakui di akhir hidupnya masuk surga. Kalau tidak sempat masuk neraka. Sehingga bentuk pertanyaannya yang sering mereka ajukan adalah begini. Misalnya ini ada orang nih mencuri mangga. Itu orang Kristen yang sudah lahir baru mencuri mangga. Nah, karena dia lagi mencuri mangga, diteriakin orang, dia kaget, dia lari. Ya. Dia lagi lari, dikejar orang, tiba-tiba nyebrang jalan, ditabrak mobil, ya. Mati. Ya. Itu masuk surga atau masuk neraka? Nah, kelompok tertentu berkata masuk neraka. Kenapa? Karena dia dalam kondisi lagi berdosa. Nah, atau ada yang bilang, ya tergantung. Kalau lagi sambil dia lari, dia mengaku dosa, tabrak mobil, berarti dosanya sudah beres, masuk neraka. Masuk surga. Nah, ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena tidak ada kepastian. Sangat tergantung di akhir hidup seseorang. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Kita bilang jelas itu bukan dosa yang menentukan masuk surga, masuk neraka. Karena itu sudah dibereskan ketika kita bertobat dan percaya. Posisi dan hati kita sudah kudus. Dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari, itu masih bisa kita lakukan. Bisa jatuh dalam dosa, tapi itu menentukan upah dan kesaksian kita. Jadi sebenarnya itu adalah clear. Gitu kan. Nah, oleh sebab itulah kita mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tetapi bukan berarti orang percaya tidak perlu berbuat baik. Ya. Memang kita bilang berbuat baik tidak menentukan keselamatan,
Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu akan menentukan upah kita. Nah, jadi saya sering kalau dalam pendalaman Alkitab, saya sering berkata begini, berbuat baik supaya diselamatkan, itu salah. Tapi berbuat baik setelah kita diselamatkan, karena kita diselamatkan, itu yang benar. Maksudnya apa? Ada orang, dia berbuat baik supaya selamat. Nah, itu salah. Tapi kita bilang, yang benar itu adalah, karena saya sudah diselamatkan, saya harus berbuat baik. Karena saya sudah diselamatkan, saya harus rajin ke gereja. Bukan saya rajin ke gereja supaya saya diselamatkan. Itu salah. Ya. Tapi saya rajin ke gereja karena saya sudah diselamatkan. Saya harus rajin ke gereja dibandingkan orang yang belum diselamatkan. Yang belum diselamatkan aja rajin, kenapa saya sudah diselamatkan tidak lebih rajin dibandingkan orang yang belum selamat. Nah, jadi itu yang jelas bahwa kalau kita berdosa hari ini setelah kita diselamatkan, dosa itu pun sudah ditanggung oleh Tuhan, tapi kita perlu mengakuinya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa dan untuk memperbaiki diri kita. Bukan untuk masuk surga, masuk neraka, tapi masuk surga, masuk neraka adalah ketika kita bertobat dan percaya. Jadi satu kali itu saja pengakuan dosa untuk keselamatan. Oke. Mungkin sampai di sini. Gambar-gambar mana? Orang-orang. Ya, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, boleh?